Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, diskusi kita pada topik kali ini adalah dakum analisis. Ada yang menyebut dakum begitu saja, ada yang menyebut dengan dakum job analysis. Prinsipnya sama dan kita akan melihat bahwa ini adalah sebuah metode yang sebenarnya bukan metode baru. Bahkan ini adalah sebuah metode lama, tapi sangat relevan terkait dengan pembahasan kita dalam hal pengembangan kurikulum pendidikan kejuruan. Nah, dakum sendiri ini sebenarnya adalah akronim, yaitu akronim dari Developing a Curriculum, yang bisa kita duga bahwa itu adalah sebuah metode pengembangan kurikulum. Nah, dakum sendiri dikembangkan oleh Dr. Robert Norton dari Ohio State University, yang saat ini Ohio State University ini berperan sebagai lembaga penyertifikasi fasilitator dakum. Nah, apa itu fasilitator dakum? Nanti akan kita lihat di belakang. Nah, adapun untuk proses pelaksanaan pengembangan kurikulum dengan metode dakum, ini pada dasarnya adalah sebuah proses untuk menuliskan semua aktivitas ya, yang bisa menggambarkan apa yang harus dikerjakan oleh pekerja atau bidang pekerjaan apapun. Dalam bahasa literasinya menggunakan istilah duties, tasks, knowledge, skills, traits, dan juga dalam beberapa kasus termasuk peralatan yang harus dipergunakan oleh pekerja dalam pekerjaan tersebut. Nah, informasi-informasi itu dikumpulkan, dipresentasikan dalam bentuk grafis yang kemudian juga memasukkan berbagai informasi terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang ibaratnya selalu ditanyakan, kalau profesi ini itu yang dilakukan apa saja sih, sehingga untuk melatih profesi tersebut itu apa saja yang harus dilatihkan. Nah, pelaksanaan proses dakum itu kira-kira semacam itu, sehingga dalam proses dakum ini kita bayangkan sebuah forum seperti FGD ya, mirip. Kemudian ada seorang fasilitator yang kita lihat di gambar ini, ada seorang yang berdiri di depan, dia memandu forum. Nah, ini yang disebut sebagai dakum fasilitator. Oleh karena itu, saya katakan bahwa dakum ini merupakan metode pengembangan kurikulum yang sangat cocok untuk pendidikan teknologi dan kejuruan. Mengapa? Nah, kalau kita lihat, saya yakin sebagai mahasiswa pendidikan guru vokasi, jenengan sudah mengenal apa itu teorema Prosser. Nah, coba berbagai pemahaman ini tadi cocokkan dengan teorema Prosser dan akan kita temui bahwa ini memang yang paling pas begitu. Nah, mengapa? Karena dengan metode dakum ini maka akan menjamin relevansi kurikulum dengan kebutuhan pekerjaan. Ya, kompetensi yang diberikan, yang dibentuk oleh kurikulum sebuah program pendidikan atau pelatihan, ini benar-benar relevan dengan pekerjaan di mana lulusan akan bekerja. Nah, di sini juga membentuk hubungan yang baik antara industri atau pihak yang akan mempekerjakan lulusan dengan lembaga pendidikan. Nah, kemudian siapa saja yang menggunakan dakum ini tentunya tidak terbatas pada pendidikan kejuruan menengah atau SMK kalau di kita, akan tetapi seluruh jenis pekerjaan bahkan
ya ada untuk pendidikan tinggi, untuk perusahaan, untuk bisnis, dan lain semacamnya. Jadi semua jenis pekerjaan, semua jenis profesi ini cocok untuk menggunakan Dakum. Saya dengan teman-teman di Prodi Pendidikan Teknik Mesin baru bulan kemarin diminta untuk mendesain program pelatihan untuk tenaga sales baru produk otomotif di Kota Solo. Kira-kira sama, prosesnya semacam ini. Hanya saja kemarin karena KLB tidak bisa kita lakukan dengan sempurna, akhirnya kami hanya mendesainkan program pelatihannya saja. Tapi seharusnya itu dilakukan dengan Dakum analisis ini. Nah, jadi apa nilai-nilai dasar dari Dakum analisis ini? Ya, filosofi itu adalah nilai-nilai dasar yang dipercaya begitu. Dakum analisis ini dilandasi kepercayaan bahwa yang pertama, expert workers atau pekerja yang berpengalaman, ya, seseorang yang masih bekerja dan dia adalah orang yang berpengalaman dengan pekerjaan itu dapat mendeskripsikan, dapat menggambarkan, dapat mendefinisikan pekerjaan mereka dengan lebih akurat, dengan lebih pas dibandingkan dengan siapapun juga. Nah, kemudian cara yang paling efektif untuk mendeskripsikan sebuah pekerjaan adalah dengan mendefinisikan berbagai task bahasanya ya, atau unit-unit pekerjaan yang dilakukan oleh expert worker tersebut. Nah, kemudian semua pekerjaan, semua task, agar supaya dapat dilakukan dengan benar, maka membutuhkan pengetahuan, keterampilan, alat, dan mungkin juga sikap yang tertentu. Dan sekali lagi, ini yang paling pas untuk mendeskripsikan, untuk menggambarkan pekerjaan tersebut. Tidak lain dan tidak bukan adalah orang yang berpengalaman dalam pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, untuk menjelaskan profesi, misalkan yang tadi saya sebut mengenai sales produk otomotif, maka siapa seharusnya orang yang paling berkompeten untuk mendeskripsikan pekerjaan tersebut? Nah, tentunya bukan kami. Kami dari Prodi PTM tidak bisa menggambarkan itu. Akan tetapi yang bisa justru pelaku-pelaku dari perusahaan itu sendiri atau mungkin juga sales senior dari perusahaan itu. Oleh karena itu, mereka dibutuhkan diajak berkumpul, bicara bersama untuk menggambarkan pekerjaan mereka. Nah, tentunya kami hanya berperan sebagai fasilitator, memfasilitasi mereka untuk mendeskripsikan pekerjaan tersebut supaya dapat didesain program pelatihan yang dibutuhkan. Ini adalah struktur dari sebuah okupansi. Kalau tadi kita sudah mengenal istilah task, maka sebenarnya sebuah okupansi kalau mau secara lengkap begitu dalam literasi ini, dalam penjelasan Dakum ini digambarkan semacam ini. Dari sebuah job atau mungkin sub-job begitu ya, okupansi, ini bisa digambarkan kemudian menjadi duties, task, yang di dalam task itu kemudian ada steps and supporting tools, equipment, supplies, materials, knowledge, dan seterusnya. Nah, begitu. Jadi kalau tadi misalkan saya menggambarkan sales produk otomotif begitu, ya barangkali dia posisinya karena saya nggak tahu bisa dijabarkan lagi menjadi job atau subjob atau enggak. Jobnya dia adalah sebagai sales. Duties-nya apa di situ?
Seorang sales berarti dia harus mampu, harus memiliki product knowledge. Seorang sales harus mampu menjual. Seorang sales harus bisa membuat laporan administratif. Misalkan semacam itu. Itu jutis. Sehingga tasnya apa? Nah, tas ini hal-hal yang terkait misalkan dengan tadi. Kalau product knowledge, apa saja? Ini tas, kan nanti banyak hal di product knowledge itu. Kemudian untuk menjual, keterampilan menjual itu apa saja sih? Nah, itu adalah tas. Dari jutis kemudian di breakdown menjadi tas. Nah, di dalam tas itu nanti dibutuhkan berbagai hal, ya ada pengetahuan, ada material, ada peralatan, dan seterusnya. Ini kalau lengkap. Meskipun kadang tidak selalu setiap okupansi itu kemudian bisa digambarkan lengkap semacam ini, bisa dianalisis secara lengkap. Tapi bagusnya bisa dianalisis, ya, di breakdown secara terstruktur semacam ini. Berikut ini adalah layout susunan Dakum Workshop. Jadi ini adalah layout di mana Dakum Workshop dilaksanakan. Di depan ini ada Dakum Wall yang diberi keterangan no doors, windows, backboards, obstruction. Jadi intinya di sini adalah dinding sebisa mungkin cukup lebar karena nanti akan dipergunakan untuk nempel-nempel kartu begitu. Nah, kemudian fasilitator tentunya dia akan menjadi orang yang paling aktif di sini karena dia akan berada di depan untuk nempel-nempel, kemudian memfasilitasi bagaimana panelis menyampaikan pandangannya. Kemudian meja peserta Dakum, ya, panelis Dakum, ini dia duduk dalam posisi setara. Kemudian ada satu meja recorder yang di situ petugas untuk merekam dan sebagainya. Di belakang kalau perlu ada observer, ya, observer. Dia hanya mengobserv saja. Akan tetapi proses Dakum dilaksanakan di depan ini, ya. Akan lebih banyak oleh panelis peserta Dakum dan difasilitasi oleh fasilitator. Kemudian yang disebut dengan fasilitator. Fasilitator forum Dakum ini dia harus seorang expert pada Dakum proses, bukan expert dalam jobnya. Jadi dia tidak seharusnya seorang expert di dalam job, ya. Akan tetapi dia adalah seorang expert dalam hal Dakum. Nah, ini yang tadi di depan saya sampaikan bahwa seorang fasilitator Dakum ini perlu disertifikasi yang notabene yang mensertifikasi dari Ohio State University. Nah, fasilitator Dakum ini bertugas untuk memandu panel partisipan, kemudian menanyakan setiap pernyataan terkait dengan sebuah pekerjaan, kemudian juga memandu untuk mencapai konsensus pada setiap item, ya, konsensus pada setiap item, dan syarat kesehatan ini juga wajib karena dia harus memandu jalannya forum dalam waktu yang lama dan dia menjadi orang yang paling banyak berdiri pada forum itu. Oleh karena itu dia harus menunjukkan stamina yang baik. Dia juga perlu untuk memiliki good short term memory. Jadi ketika ada yang mengatakan demikian, menyatakan demikian, maka dia harus memiliki short term memory yang baik. Dan juga dia harus memiliki
attitude yang baik juga. Nah, seorang fasilitator Dakum juga harus mampu untuk memandu para panel itu untuk berpartisipasi secara aktif. Jadi dia harus bisa memandu, menjadikan seluruh peserta forum Dakum ini bisa berpartisipasi aktif karena para peserta Dakum ini dari seorang job expert yang notabene barangkali untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu bukan orang yang mampu menyampaikan ide dengan baik bahkan. Tapi perlu digali, perlu dipandu. Ya, supaya bisa keluar deskripsi terbaik dari pekerjaannya. Nah, kadang dia menganggap sebuah pekerjaan itu biasa saja buat dia, tidak perlu disampaikan. Nah, yang semacam ini harus digali supaya bisa dirumuskan, dimasukkan ke dalam kurikulum yang akan dibentuk, sehingga nanti tidak terlewat untuk dimasukkan sebagai materi training. Nah, fasilitator Dakum juga harus tahu persis bagaimana menyatakan tujuan pembelajaran. Ada istilah verbs, qualifiers, dan objektif ya, yang ini nanti akan kita lihat di belakang. Jadi dia nanti juga harus bisa memverifikasi bahwa peserta Dakum ini bisa menyatakan dengan kata kerja, dengan qualifier dan objektif yang tepat. Selanjutnya, kriteria pemilihan expert worker yang akan dijadikan panel dari forum Dakum. Seperti yang saya sampaikan tadi, seorang expert worker ini harus representatif dari sebuah pekerjaan. Oleh karena itu, dia adalah orang yang paling memiliki pengalaman, paling memiliki pengetahuan terkait dengan pekerjaan tersebut. Dia memiliki kompetensi teknis yang sesungguhnya, melakukan setiap hari, dan itu menjadi full-time jobnya. Jadi bukan hanya sampingan, akan tetapi pekerjaan yang benar-benar pekerjaan andalannya, di mana dia menggantungkan hidup dari pekerjaan tersebut, sebisa mungkin begitu. Kemudian sebisa mungkin dia harus seorang efektif komunikator, sebisa mungkin bisa mengungkapkan ide, bisa menceritakan sesuatu dengan baik, karena tidak semua orang yang kadang bisa menyampaikan informasi, menyampaikan ide, ini belum tentu semua orang punya kompetensi yang baik. Nah, sebisa mungkin kita cari orang yang bisa berkomunikasi secara efektif. Kemudian juga dia harus seorang team player. Ya, dia harus bisa bekerja sama karena di dalam forum ini dia nanti akan bekerja sama dengan banyak orang yang notabene tentunya masing-masing akan menyampaikan pendapatnya, menyampaikan pengalamannya begitu, sehingga dia harus seseorang yang bisa menghargai pendapat orang lain, ya. Dan dia harus seseorang yang bisa bekerja sama. Intinya begitu. Dia punya komitmen yang penuh terhadap pekerjaan tersebut dan sebisa mungkin bebas dari adanya bias, konflik kepentingan, misalkan pekerja yang habis di PHK dari sebuah profesi. Nah, harapannya nanti tidak terjadi bias. Takutnya kalau orang yang pasca kena PHK, dia memiliki sakit hati yang kemudian bisa mempengaruhi pendapat atau penilaiannya terhadap profesi tersebut. Apa yang dibutuhkan dari anggota panel yang notabene dari expert workers tersebut? Yang pertama, dia harus seorang expert konten. Dia bisa menjelaskan keterampilan, keilmuan apa saja dari pekerjaan tersebut.
Kemudian dia bisa memutuskan pekerjaan apa saja yang harus disampaikan. Ya, jadi dia merinci berbagai hal terkait dengan pekerjaan itu sekomplit mungkin, karena nanti mereka akan saling melengkapi. Nah, kemudian mereka juga harus bisa mendeskripsikan pekerjaan mereka secara detail. Dan dia tahu seluk-beluk pekerjaan tersebut, sehingga dia paham betul tren dari profesi yang dia jalani. Nah, kemudian bagaimana tahapan proses dakum tersebut harus dilaksanakan? Yang pertama, orientasi. Fasilitator dakum memimpin forum tersebut, memberikan orientasi atau pengarahan awal bagaimana forum tersebut akan dilaksanakan. Karena tidak semua member itu sudah paham betul nanti harus melakukan apa. Bahkan mereka belum paham nanti kira-kira jalannya bagaimana, sehingga ini harus disampaikan terlebih dahulu. Kemudian, job or occupational area and development of organizational chart, yaitu membuat bagan dari occupational area atau area pekerjaan yang akan dianalisis ini. Kemudian yang ketiga, identifikasi duties atau area-area umum job responsibility. Jadi dari cakupan pekerjaan tersebut, kira-kira secara umum duties-nya atau kewajibannya apa saja. Yang keempat, identification of specific tasks performed for each duty. Jadi masing-masing duty nanti task-nya secara spesifik apa saja, dan ini sifatnya brainstorming. Semua menyampaikan begitu. Selanjutnya, identifikasi of general knowledge and skills, tools, equipment, supplies and materials, worker behaviors needed, and future trend concern of the occupation. Jadi mengidentifikasi secara umum pengetahuan, keterampilan, peralatan, kemudian material, terutama sekali juga worker behavior, ya. Jadi sikap-sikap yang dibutuhkan, kedisiplinan, tanggung jawab, dan sebagainya. And future trend, dan tren ke depan terkait dengan pekerjaan tersebut. Selanjutnya, reviewing and refining the duty and task statements, yaitu mereview dan menghaluskan, karena ini kan forumnya ngalir begitu, sehingga ini perlu dihaluskan pernyataan terkait dengan duty dan task. Sequencing the duty and task statement, menyusun duty and task, pernyataan itu kemudian disusun ya sesuai dengan pengelompokan duty-nya. Nanti akan kita lihat di bagian bagaimana menyusun itu ya, dan kemudian dipimpin oleh fasilitator. Kartu-kartu yang tadi maksudnya disusun karena ini tadi identifikasi ini kemudian dituliskan dalam kartu, kemudian ini bisa dipindah. Jadi sifatnya bukan menulis pakai tangan di papan tulis, akan tetapi dengan ditulis di kartu, ditempel, sehingga ini bisa dipindah-pindah, dikelompokkan sesuai dengan yang seharusnya, semacam itu. Ada beberapa ketentuan baku yang ini harus dipahami oleh seluruh anggota panel. Yang pertama, bahwa mereka bertindak setara, tidak ada senioritas, semua ditinggalkan, semua berpartisipasi secara equal, sama posisinya, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih junior, dan sebagainya. Kemudian, hanya satu orang yang berbicara dalam satu waktu. Ini adalah forum yang baik, termanage dengan baik, tidak saur manuk, akan tetapi satu orang berbicara dalam satu kesempatan. Kalau misalkan pengen bicara bagaimana? Tunggu dulu yang lainnya selesai. Kemudian nanti dia diberikan kesempatan untuk bicara. Kalau menyampaikan hal bicara yang sama, ya enggak apa-apa.
berarti sudah memperkuat yang kemarin. Ada hal baru, nah itu kemudian ditulis. Masing-masing anggota harus positif, harus support terhadap keberhasilan forum ini. Kemudian masing-masing menyampaikan ide, yang lainnya sifatnya melengkapi atau menambahkan ide. Observer yang duduk di belakang ini tidak bisa ikut berpartisipasi. Nah, kemudian semua statement terkait dengan task ini harus dipikirkan baik-baik, terutama dalam proses itu tadi, penghalusan. Nah, apa yang membedakan FGD dengan forum Dakum? Kalau FGD ini semua kemudian dibahas, dicari kesepakatannya. Kalau dalam Dakum, semua menyampaikan ide, yang sama oke, ini langsung menjadi kesepakatan. Nah, yang berbeda, ini yang diomongkan. Itu kalau dosen saya, Prof. Slamet, menyampaikan begitu. Jadi, dalam Dakum ini, yang dibahas, dicari kesepakatan, itu hanya ide yang berbeda. Yang sama, udah, berarti tidak ada perdebatan, dan itu akan disepakati. Nah, dalam tahapan brainstorm itu tadi, untuk menjabarkan pekerjaan apa saja yang harus dilakukan itu, ada beberapa hal yang kemudian harus ditanyakan. Di antaranya ini yang ada di papan. Jadi, apa yang Anda kerjakan dalam pekerjaan tersebut, apa yang Anda pekerjaan minggu kemarin, ini untuk memperkuat pekerjaan yang dikerjakan dalam pekerjaan, ya, pertanyaan 1. Kemudian, what else do you have to do? Apalagi, what do you first teach day, last, how often is that task performed? Pekerjaan itu seberapa sering? How difficult? Seberapa sulit? What other duties do successful workers perform? Kemudian mungkin juga ada pekerjaan lain yang dilakukan oleh orang lain, satu profesi, tapi dia tidak melakukan itu. Karena dia dari pengamatan, artinya begitu. Artinya dari pengalaman dia ditanyakan, perlu ditanyakan. Apa yang seharusnya dimampui oleh pekerjaan tersebut. Kemudian setelah nanti ditulis perlu juga ditanyakan, kira-kira ini sudah cocok belum menggambarkan area pekerjaan kita. Kemudian apakah istilah itu juga dipergunakan oleh pekerja-pekerja yang lain. Nah, kira-kira semacam itu, kemudian semua respon, semua yang disampaikan oleh peserta forum ini ditulis di dalam flipchart. Seperti yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa pekerjaan, ukuran kesuksesannya diukur dari knowledge, ya, kemudian skill dan juga tools, kemudian juga attitude atau sikap. Nah, ada dua hal, nanti di sini ada istilah duty statement dan task statement. Ini adalah sebuah kalimat pernyataan saja yang mendeskripsikan kinerja, ya, kriteria kinerja. Nah, intinya semacam itu, yang mana duty ini terdiri dari satu klaster tugas, ya, sekitar 6 sampai 20 untuk per duty. Nah, pernyataan duty statement ini terdiri dari satu verb, objek, dan juga qualifier. Task statement mendeskripsikan layanan dalam term kinerja juga. Dia berisi satu atau lebih qualifier. Dan secara jelas
dinyatakan dalam pernyataan tersebut. Yang dimaksud dengan verb, objek, dan qualifier adalah seperti yang tertera ini. Jadi ini adalah konten dari sebuah statement pernyataan. Verb itu mendeskripsikan worker action, seperti misalkan able to maintain, able to change. Nah, kemudian objek ya, thing acted upon by worker. Apa objeknya? Able to maintain apa? Qualifier, yaitu words that clarify the task statement. Personal, motor, nah, personally, misalkan semacam itu. Peta dari job atau occupation, ya, ini kemudian nanti kira-kira semacam ini kalau penjelasannya, tapi susunannya tidak selalu dalam bentuk vertikal. Nanti ketika sudah disusun hasil dari kartu Dakum tadi, nyusunnya bisa horizontal. Tapi secara struktur semacam ini. Jadi sebuah occupation terdiri dari jute, bisa 2, bisa 3, jute 1, jute 2, jute 3, yang mana setiap jute itu ada task, ya, yang ini cukup banyak, bisa 6 sampai 12 jutes, 75 sampai 125 task, ini banyak. Kita bayangkan seperti profesi teknik kendaraan ringan misalkan. Ini kalau mau dirinci juga akan sangat banyak. Nah, ini adalah foto dari sebuah forum Dakum yang berdiri di depan, menulis di flip chart. Ini adalah fasilitator, kemudian para peserta atau panelis Dakum, dia duduk mengitari di mejanya masing-masing, ada papan nama juga di situ. Di situ ada flip chart dan juga kemudian ada tembok yang notabene di situ berfungsi untuk menempelkan kartu-kartu Dakum yang disusun berdasarkan jute dan tas. Jutenya dalam kartu yang berwarna biru, kemudian tasnya ini disusun dengan kartu yang berwarna putih, dan itu disusun mendatar. Semacam itu. Nah, ini secara bagan. Jadi, kalau digambarkan begitu, graphic representation of job, duty, and task relation dari sebuah job terdiri dari sekian duties, yang masing-masing duties terdiri dari task, ya, yang jumlahnya beda-beda, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ini juga hanya gambaran saja. Jadi untuk setiap duties ini kemudian secara mendatar nanti akan digambarkan task yang ada di dalam duties itu. Laporannya kemudian nanti dibuat laporan menjadi sebuah dokumen yang ini hasil dari workshop Dakum yang notabene tidak kurang dan tidak lebih, bahwa sebenarnya ini juga bagian dari sebuah pengembangan, ya, pengembangan kurikulum. Ya, dibuat laporan tertulis mengenai kurikulum pelatihan dari profesi atau okupansi yang sedang dianalisis. Nah, jadi insya Allah itu teman-teman mengenai Dakum. Sekali lagi ini adalah sebuah metode workshop pengembangan kurikulum yang berorientasi pada kompetensi lulusan. Jika lulusan sudah selesai dari program pelatihan atau pendidikan itu, bisa apa? Harus ngapain? Terkait dengan tanggung jawab profesi tersebut. Ini kemudian dijadikan dasar dalam mengembangkan kurikulum. Oleh karena itu, saya menganggap bahwa metode ini
sangat cocok untuk pendidikan kejuruan. Sebagaimana kita tahu bahwa tadi pendidikan kejuruan tidak melulu SMK, tidak melulu diploma, akan tetapi semua pendidikan siap kerja. Pendidikan yang berorientasi menghasilkan keahlian yang kemudian dengan keahlian itu lulusan bisa mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Nah, Dakum analisis adalah sebuah metode untuk mengembangkan kurikulum, program pendidikan atau pelatihan untuk keperluan tersebut, apapun profesinya, apapun pekerjaannya. Nah, insya Allah begitu, itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan Dakum analisis ini, dan semoga cukup memberikan pencerahan terkait dengan pengembangan kurikulum pendidikan kejuruan, dan Anda nanti juga cukup siap jika suatu saat diminta untuk mengembangkan sebuah program pelatihan atau diklat. Insya Allah begitu. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.